seorang wanita yang nggak lulus SD pun bisa eksis sampai anak-anaknya enam-enamnya S1 semua. Awalnya hanya berapa? Mungkin nggak lebih daripada 10.000 awal dari modalnya tuh. Tapi ya alhamdulillah kalau sekarang sudah bisa untuk kapasitas produksi yang sekarang di atas 2 jutaan lah per hari itu ya kapasitas produksi. Mari kalau mau ada yang mau lihat ruang produksi silahkan yuk. Nih. Jadi adonan yang tadi Iya, betul, adonan tadi dipipihkan, diberi apa tuh Pak? diberi apa namanya bumbu. Ini harus benar-benar tipis. Nah, seperti ini tuh tipisnya tuh. Iya, iya. Jadi prosesnya gini ya Pak ya? Iya, penipisan Pisahannya setelah harus sampai tipis sekali, sampai satuannya mikron, bukan milimeter lagi. nggak jadi sulutnya berlawanan Pak ya? Ya, Nah, betul tidak itu konde? konde ya Pak ya? Konde putih. Konde putih. Oke. Iya. Dari situ dibawa, didiamkan, didinginkan. Berapa lama nih Pak? Paling minimal setengah jam. Setengah jam didiamkan sini Pak. Ya, Selanjutnya? ya bawa ke sini. Nah ini, Oh, ini setelah didinginkan Pak? ya didinginkan. Ini udah setengah jam. Setengah jam. Nah, kalau udah setengah jam baru bisa dipipihkan. Nah, ini proses. Pemipihan, Proses pemipihan. Aslinya ini aslinya dipipihkan. Ini beliau nggak dengar. Oh. Ini udah finish apa masih proses lagi Pak? Ya, Udah finish atau masih ada proses lagi? ini proses pemipihan dulu. Ya, ya. Jadi kayak roti cane ya Pak ya? Iya, roti canai. Berapa lama nih Pak dipanggangnya? Paling 1 menit ya. 1 menit ya. Kan gantian tuh berputar. Tuh, berputar lagi. Itu harus paling sedikit itu 0,8 cm. Jadi 8 mili paling sedikit ketebalannya. Ini proses apa nih Pak? Pengepekan. Oh, ini pembungkusan. Jadi setelah tadi Didinginkan. Ini awalnya didinginkan, dibungkus. Supaya tidak lengket satu sama lain. satu empat mungkin berapa? 5. 5. Ya. Ini hasilnya Pak ya? Ya. Ini proses apa nih Pak? Packing. Packing ya. Jadi yang ini finishing ya Pak ya? Ya.
Mau lihat hasilnya ini di ruangan showroom nih, ya kurang lebih demikian. Karena kita nggak menggunakan eh, BTP, bahan tambahan pangan, jadinya kita harus punya freezer karena nggak pakai pengawet. Jadi di sini semua produk akan kita simpan di freezer yang kira-kira bisa bertahan sampai 6 bulan. Kalau freezernya bagus bisa 6 bulan. Tapi kalau produk ini kita simpan di luar, karena kita nggak menggunakan pengawet, mungkin hanya 2-3 hari. Hari ketiga harus habis. Kalau ini Ya. buat berapa lama nih? Kalau di freezer bisa 6 bulan. 6 bulan. Tapi ini baru 4 hari juga sudah habis. Alhamdulillah. Ini produknya ada apa lagi Mas, selain roti kondis? Macam-macam. Ini karena berbau ke Timur Tengah, jadi semua bahan-bahan yang berbau ke Timur Tengah. Kayak ada sambosa, ada risol. Dan mungkin yang paling unik tuh ini kayak ini nih, asid. Asid ini agak jarang ditemukan di mana-mana. Ini semacam dodolnya Yaman, dodol Timur Tengah. Ini bahannya berbeda dengan kalau ada beberapa dodol-dodol lain kayak wajit atau kue keranjang atau dodol Garut atau dodol yang Semarang itu apa semacam-macamnya. Lah ini dodolnya khas Timur Tengah itu namanya asid. Asid. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid Askar atau biasa disingkat juga namanya biasanya lebih populer CS Askar. Kebetulan alhamdulillah pemilik Kanung Bogor ini. Kanung Bogor ini dari istilah namanya itu sebetulnya awalnya tuh dari Nur Sungkar, itu ibu saya. Dia membuat awal membuat roti konde. Mungkin roti konde itu juga mungkin pada saat tahun 74 itu belum familiar roti konde itu apa. Roti konde itu sebetulnya roti canai. Hanya kita buat istilah baru namanya roti konde. Roti konde itu dibuat sesudah meninggalnya bapak. Dia seorang wanita bisa punya anak 6 orang ditinggal bapak meninggal. Itu anak 6. Yang paling besar tuh SD kelas 6 dan paling kecil itu baru lahir. Itu seorang diri, dia alhamdulillah bisa eksis mempertahankan kehidupan ini. Seorang wanita yang nggak lulus SD pun bisa eksis sampai anak-anaknya 6-6-nya S1 semua. Jadi saya bangga. Seorang wanita sendirian saja bisa sampai menyekolahkan anaknya di seluruh kota ya. Ada yang di Jakarta, di Surabaya, di Yogyakarta saya kebetulan, di Purwokerto, di Jakarta, ada yang terakhir yang di Bogor. Itu alhamdulillah S1 semua, hanya seorang dengan tangan seorang wanita sendirian. Yang biasanya kalau cowok ditinggal istri biasanya malah nyari lagi. Kalau wanita ditinggal suami kebetulan hebat. Jadi wanita itu sebetulnya memang lebih eksis daripada laki-laki. Bukan saya menyindir diri saya sendiri ya, tapi itu realita kehidupan. Itu dari namanya. Itu tahun 74 itu memang belum populer. Roti konde itu dibuat untuk bisa eksis untuk kehidupan, itu menjual dengan cara anaknya disuruh membawa roti buat jajan biar bisa dijual, terus sisa uangnya untuk jajan. Saking itu pelajaran itu saya dapatkan dari itu ternyata lumayan, dari cara irit keuangan, dari cara bersosialisasi, cara mempromosikan produk. Padahal pada saat itu kan SD itu kan kelihatannya agak kaku-kaku, malu-malu dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu seorang wanita aja bisa nyuruh anaknya untuk sekalian mau jajan lebih banyak, ya bawa produk yang lebih banyak. Akhirnya dengan begitu sampai akhirnya bisa sebelum meninggal saya patenkan namanya. Tadinya Nur, karena nggak bisa dipatenkan, akhirnya kita robah
kita rubah dikit karena biasa dipanggil Nung Nung. Karena waktu itu kan orang-orang sekitar biasanya kan manggilnya nggak mungkin Nur Nur, Nung Nung. Nah, saya patenkan dengan nama Kak Nung. Karena supaya lebih spesifik, Kak Nung Bogor. Ini adalah roti konde pertama di Indonesia ya. Tapi kalau roti canai mungkin sudah ada di beberapa tempat. Jadi alhamdulillah untuk roti konde kita pionir. Disitulah kebanggaan saya terhadap orang tua kok bisa bertahan seperti itu. Saya patenkan dengan nama Kak Nung Bogor. Demikian. Kalau untuk cara berusaha sebetulnya tidak terlalu sulit kalau orang mau memberanikan diri untuk berusaha, yaitu buatlah produk yang unik. Karena kalau seandainya unik, orang akan lebih banyak mencari daripada orang mencari produk yang sudah umum. Tapi kalau yang unik pasti akan seperti halnya mungkin ada lapis talas. Aslinya lapis banyak. Tapi karena ditambahin imbuhan talas, akhirnya jadi meledak. Ada lagi tidak hanya lapis talas, lapis nangka, dikasih singkatan lanang, itu juga demikian meledak. Jadi kalau mau membuka itu sebetulnya jangan takut, asal yang penting sedikitnya unik lah, entah dari rasa, entah dari warna, entah dari servis, entah dari lokasi, itu apapun, yang penting harus unik. Dari situ insya Allah rizki akan jalan. Harga pun sebetulnya bisa lebih, karena kita sebagai pionir, kita bisa lebih baik lagi. Demikian. Untuk awal, memang mungkin modal, mungkin agak orang mengatakan apakah harus besar, harus kecil. Enggak sebetulnya. Yang penting tuh dari awalnya tuh dari niat kita. Kalau membuat sesuatu yang berbeda, pasti rezeki itu akan ada. Kebetulan saat ini kan zamannya sudah digital ya. Banyak yang kemungkinan kita bisa share secepatnya, dan kalau ada keunikan pasti akan datang. Awalnya hanya berapa? Mungkin nggak lebih daripada 10.000 awal dari modalnya tuh. Tapi ya alhamdulillah kalau sekarang sudah bisa, untuk kapasitas produksi yang sekarang di atas 2 jutaan lah per hari itu ya kapasitas produksi. Yang penting di situ. Terus keunikan yang lain, seandainya kita gunakan tenaga kerja difabel. Kami menggunakan tenaga kerja difabel karena mungkin bukan karena nggak semuanya dari diri kita, kemungkinan dari doa mereka juga. Karena dengan cara mereka bekerja pun ada yang dengan cara datang orang-orang teman-teman yang lain pada ganti seragam, buat ganti baju ke ruang produksi. Kalau mereka datang buka-buka freezer, saya tanya, ngapain kamu di sini? Oh, saya berdoa supaya habis. Saya pikir, apakah karyawan yang lain demikian berdoa? Jadi ternyata mereka merasakan, mungkin pakai tanda kutip ya, rumangsa, ada keterbatasan. Itu akhirnya dia berdoa untuk supaya kalau ini habis, saya masih bisa kerja. Tapi kalau ini belum habis, apakah saya masih bisa bekerja? Nah itu sampai demikian, berarti sebetulnya rizki kita ini sebetulnya tidak melulu dari diri kita, mungkin dari doa-doa mereka juga. Itu salah satu keunikan, harus kita bawa hal-hal yang berbeda dengan yang lain. Kami juga menggunakan solar panel. Kita penggunaan tenaga listrik ini kan cukup besar ya, ada sampai 5 juta ke atas. Tapi sesudah kita menggunakan solar panel, lebih efisien dengan hanya 1 juta 1 bulan kita bayarnya. Yang sisanya, karena kebetulan industri itu kan siang hari ya, jadi kebetulan lebih murah lagi. Jadi untuk alasan-alasan untuk bagaimana menekan produksi, bagaimana menekan harga dan lain sebagainya, sebetulnya kalau kita mau bisa, banyak cara. Demikian keunikan.